Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Alhamdulillah hari ini saya sudah berada di Loh Cinawi Farm, yaitu kebun durian yang beralamat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Yang mana kalau di sini untuk jenis tanaman itu lebih dominan ke durian karena sebagai tanaman pokok itu durian. Kemudian ada tanaman tumpang sari, mulai ada jambu, alpukat, kemudian bahkan ada juga rambutan kalau tidak salah di sini. Tapi lebih dominan tumpang sarinya ke jambu. Jambu air MDH, kemudian Kiojo. Nah, untuk seperti biasa saya akan berbagi seputar pengalaman atau perawatan di Loh Cinawi Farm ini seperti apa, baik yang masih dalam tahap proses vegetatif atau pertumbuhan. Nah, tentunya juga yang sudah memasuki program generatif. Jadi insya Allah kita akan update terus. Ya setidaknya sedikit banyaknya mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman yang mungkin masih mengalami kesulitan dalam proses merawat durian. Jadi hari ini alhamdulillah saya juga sudah ditemani Mas Angga yang masih ngontrol MDH-nya. Nah jadi ini blok yang paling bawah atau bekas sawah lebih tepatnya. Ini usia yang sekitar 2 tahun 7 bulan. 9. Hah? Oh, sudah memasuki 29 ya. Jadi 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan. Nih, jadi ada yang menanyakan kemarin masa usia 2 tahun apa segini. Tapi memang faktanya. Tapi ternyata memang 2 tahun 9 bulan bukan 2 tahun lah ya. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya sudah baik. Nah, jadi hari ini temanya seputar rumput Mas ya. Rumput. Nah, jadi rumput kalau menurut saya sih memang menjadi salah satu faktor penting dalam merawat durian. Nah nanti insya Allah Mas Nanang jelaskan. Jadi kalau di sini pemanfaatan rumput sendiri itu untuk fase vegetatifnya dulu lah. Vegetatif itu contohnya ini sekarang ya. Ini kan kita mau masuk kemarau. Ya. Pemanfaatannya itu ya sebagai mulsa. Jadi kalau bisa justru dibiarkan aja rumputnya. Kalau sekiranya nggak terlalu tinggi ya biarin aja nggak apa-apa. Tapi hama nggak ini ya? Enggak juga lah ya. Kalaupun ada hama sedikit-sedikit wajar lah. Ya. Namanya tanaman sih bukan plastik ya intinya ya. Pokoknya aman. Ya. Jadi kalau pertumbuhannya tanya ya oke baik. Kan. Ya selama pencegahan hama masih. Yang penting perawatan rutin lah ya. Tetap perawatannya rutin gitu. Nah, jadi kalau untuk fase vegetatif itu salah satunya adalah ketika musim kemarau dia bisa menjadi mulsa alami lah ya. Betul, Mas. Ini bahkan beberapa bekas pruningan yang sekiranya jarang saya jadikan tambahan kompos ya saya temburin ke bawahnya aja. Dan alhamdulillah selama ini juga nggak ada masalah lah ya. Karena kandangnya saya pakai. Nah karena nanti kalau seandainya toh musim hujan, sumpama nih fase vegetatif musim hujan juga bakal dibersihkan atau bagaimana? Nah kecuali musim hujan ya kan kelembapan tinggi, intensitas cahaya matahari berkurang. Kalau saya babat, dibersihkan lah. Bener, ya. Kalau bisa sependek mungkin, ya sering juga. Intinya gimana caranya biar rumputnya nggak terlalu tinggi lah. Gitu. Itu salah satu manfaat ketika musim kemarau itu salah satunya adalah dia sebagai mulsa alami. Jadi paling tidak ketika ya sumpama kekurangan air bisa kelembaban masih tetap terjaga lah ya. Kelembabannya terjaga kan kalau dia itu terlalu gundul misalnya ya, nanti kan kayak di sana tuh. Mungkin siramnya sama-sama rutin, tapi kalau terlalu gundul, istilahnya bersih lahannya clean banget, cepet kering. Gitu. Nah, yang memicu stres kan bukan cuma paparan panas ke daun, akar yang kena panas juga. Itu bisa sangat beresiko bikin stres.
Kalau stres mungkin ketika pohon sudah masuki program generatif, Nah, nggak ada masalah lah ya. kalau fase yang seperti itu kayak Nanti ada lah. masih ini nih. Jadi ketika musim kemarau, ketika proses generatif atau pembuahan justru malah Waktu mau distreskan. ya mau distreskan untuk muncul bunga lah ya. Ini kan Itu. ini nggak ada yang distres. Nah ini kalau ini masih vegetatif ini. masih vegetatif. Nah, ini yang mau coba kita generatif kayak ini kan cuma sini ya. Ini September nanti, September akhir baru 3 tahun. Ya kalau Ini ini kita bersihkan sengaja. Memang kenapa nanti potongannya kan karena biar dia enggak terlalu mudah terubus. Satu, yang kedua memang nanti waktunya stres biar cepet gitu. Kena panas, istilahnya ketonjok lah, kena panas. Enggak terlalu lama stressing aja, nanti mudah-mudahan udah berbunga. Harapannya begitu. ya jadi ketika yang sudah memasuki program generatif, ketika akan dilakukan program untuk muncul bunga, salah satunya adalah stres air lah ya, malah dikeringkan kemudian dibersihkan. Ya. Jadi yang diharapkan adalah ketika dia kondisi kering cepat muncul bunga lah ya kalau di sini. Makanya rumput itu ya teman ya musuh, tergantung kita. Ya. Kita pokoknya. Sebagai pemanfaatan juga bisa. Betul. Tapi ketika memang harus dibersihkan ya memang harus dibersihkan. Makanya ada yang beberapa orang yang rumput itu disemprot pakai herbisida gitu ya. Ya orang kan pilihannya masing-masing. Tapi kalau di sini saya lebih milih alami lah. Makanya rumputnya hampir seragam. Mungkin karena apa, bunga-bunga rumputnya kan kemana-mana ya. Jadi tumbuhnya itu semua hampir rata. Dan kalau yang saya alami tanahnya lama-lama lebih sehat, lebih bagus. Ya. Bahkan nanti ketika dibersihkan juga nantinya juga bisa buat campuran pupuk lah ya. Iya mas. Kalau saya biasanya kan salah satu kompos yang kadang saya bicarakan itu rumputnya ya untuk bahan kompos itu. Kadang saya tambahin di sana ada kebun bambu, ada serasah daun atau apa ya, saya aduk jadi satu. Jadi itu tambahan untuk pupuk organiknya. Karena di sini dalam pemberian pupuk tidak hanya menggunakan kimia sintetis, tetapi juga pakai pupuk organik. Saya banyak kok organik yang pakai. Yaitu salah satunya rumput saya pakai, kohe saya pakai, abu sawit saya pakai, abu sekam padi saya pakai, ya mungkin aja asam amino saya pakai gitu ya. Jadi selama ini kenapa misalnya kita berbicara pupuk sintetisnya, karena kadang-kadang kan perihal dosis. Kalau organik kan teman-teman semua rata-rata udah pakai umum lah gitu. Kalau mungkin saya lebih lengkap pakai organiknya sebenarnya itu lebih banyak, karena tanah saya ini tanpa organik nggak bisa. Ya, jadi sebenarnya untuk fase pertumbuhan juga kalau di sini dominan organiknya malah ya. Iya, Mas. Kimia sintetisnya itu hanya sebagai penambah Makanya tanah tambahan lah. Ya, tanah di seputar tajuk itu kan cenderung hitam. Itu karena apa? Karena tanahnya ini udah kecampur abu sawit, termasuk dari rumput-rumput yang kita potong tadi. Kan lama juga difermentasi lah. Nanti lama-lama taburkan ke sini. Ini putih habis ini kalsium. Oh, ini kalsium karena kondisinya sedang berbunga untuk musangking. Ya. Ini dia musangkingnya. Nah, ini nanti kalau sumpama nih, ini yang sudah program generatif nih, sudah berbunga nih. Untuk rumputnya bagaimana ini Mas nanti ke depannya? Biar enggak itu nanti tadi kita bahas yang vegetatif. Nah, sekarang yang generatifnya ini untuk pemanfaatan rumput sendiri ini bagaimana ini? bunganya serem. Nah, ini alhamdulillah ocinya. Jadi kita akan lihat pemanfaatan yang generatifnya ini seperti apa. Nah, ini dia. Ini lagi di stressing. Ya. Ini lagi di stressing, cuman kemarin kan beberapa hari itu hujan terus. Nah, ini lagi di stressing, ya pokoknya bersih. Diupayakan ya.
kalau saya di sini begini karena biar apa, biar cepet stres. Lihatin ini kan baru mau keluar mata ketam nih Mas. Oh ini belum Ya. Nih, baru mau keluar mata ketamnya. Terus ini tanahnya udah mulai pecah-pecah, ya dibiarkan saja. Dikeringkan lah ya. Nah, nanti kapan kita mulai menjaga rumput itu lagi ya, ketika dia udah mulai disiram kan otomatis nanti rumput tumbuh lagi kayak gini ya. Ya. Nah ini kalau udah seperti ini ya kita tahan rumputnya, biarkan. Nah, ini karena sudah mulai. Ya kita butuh menjaga kelembapannya. Yes. Nah, jadi ketika sedang dilakukan program agar muncul bunga, itu dibersihkan, kemudian dikeringkan. Tuh, nah setelah muncul bunga, kita kan harus menjaga kelembapan tanahnya lagi nih. Ya. Kalau terlalu panas lagi, resiko bunganya Ya. rontok, stresnya berlebih gitu. Memang stressing itu kemarin aja waktu mau memunculkan bunga. Jadi kalau udah disiram ya terus aja, rumputnya dibiarkan aja. Nah, nanti juga begitu. Nanti setelah ini kemudian ada fase lagi pembersihan lagi nanti setelah menjelang masa panen. Pematangan buah sesi akhir tapi. Oh. Jadi kalau diusahakan memang benar-benar kering. Kenapa? Mengupayakan biar enggak terjadi terubus. Oh iya. Itu pun kalau musimnya bersahabat. Ya, oke. Bisa saya pahami lah. Jadi ketika untuk fase generatif ini, jadi di awal untuk program muncul bunga itu dikeringkan dulu, dibersihkan, kemudian setelah muncul bunga seperti ini baru dibiarkan kembali karena sudah mulai proses penyiraman rutin. Jadi kondisi agar terjaga tetap lembab. Dan selanjutnya, nah nanti ketika menjelang pematangan buah, jadi menjelang musim lah, itu kurang lebih berapa hari Mas ya? Ya kalau pematangan itu biasanya 20 hari terakhir. Kalau saya 30 hari terakhir itu udah saya kurangi karena jadi mengurangi resiko terubus. Oh, jadi dan juga tentunya agar buah yang dihasilkan itu lebih kering. Dari yang saya baca begitu. Kalau semakin tanahnya semakin kering, jadi walaupun kita siram karena cepet keringnya juga. Iya, karena tidak ada rumput lah ya. Insya Allah bagus. Penyerapan nutrisinya juga biar fokus ke pohon. Jadi ya, Masya Allah. Untuk bawornya semua ya, tinggal di satu ini yang belum ya, jadi tinggal yang satu itu belum. Nah, jadi itu tadi seputar penjelasan untuk pemanfaatan rumput lah kalau menurut saya. Jadi baik yang masih dalam proses pertumbuhan, jadi fase vegetatifnya lah. Jadi kalau untuk fase vegetatifnya bisa disimpulkan kalau menurut saya adalah ketika dalam kondisi kemarau seperti ini, jadi memang diperlukan kelembapan pada bagian bawah kanopi. Nah, tetapi kemudian nanti ketika musim hujan dibersihkan agar tidak terlalu lembab bagian bawahnya. Nah, berbeda ketika untuk memasuki fase yang generatif. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika sudah memasuki program generatif, di awal sebelum muncul bunga itu dikeringkan, dibersihkan, tetapi setelah muncul bunga seperti bawor ini, nah seperti ini contohnya, itu sudah dibiarkan kembali untuk rumputnya karena sudah mulai memasuki penyiraman agar kondisi bawah kanopi daun itu tetap terjaga dan juga tentunya kondisi tetap lembab ketika memasuki musim kemarau. Jadi demikian apa yang saya bagikan hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya doakan mudah-mudahan yang teman-teman masih merawat durian fase vegetatifnya tetap tumbuh baik dan ke depan bisa cepat besar, dan tentunya yang sudah memasuki program generatif mudah-mudahan bisa cepat berbunga dan tentunya panen dengan maksimal. Demikian mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.